hendak membacakan satu ayat buat kita semuanya. Tertulis di Kejadian 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Demikian firman Tuhan. Kita angkat satu buah pujiannya untuk Tuhan, yaitu judulnya Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyi sama-sama. 2, 3, ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita nyanyi sekali lagi ya sama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami memulai belajar. Tuhan memberkati kami dengan hikmat yang baru, dengan berkat yang baru, kepintaran dan kecerdasan. Tuhan tolong kami memahami, mengerti tentang pelajaran yang akan kami pelajari hari ini, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan lewat pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, kita akan melihat di buku pembelajaran kita ya, semuanya sudah punya. Kita buka pembelajaran kita ada di halaman 30 dan 31. Kita buka ya, ini pelajaran minggu lalu yaitu bab 5, Allah menciptakan keberagaman flora. Minggu lalu kita belajar tentang keberagaman flora di Indonesia. Hari ini kita akan belajar bagian B, yaitu manfaat flora. Jadi lewat pembelajaran ini anak-anak akan tahu apa sih manfaat flora, teacher, bagi manusia, bagi makhluk hidup ya, bagi binatang apa sih gitu ya, apa sih keuntungan kita menanam flora, kita merawat flora. Jadi setelah pembelajaran ini anak-anak boleh mengerti manfaat flora bagi manusia, bagi makhluk hidup. Oke, sebelum teacher Mena melanjutkan pembelajaran ke pembelajaran berikutnya, kita akan menyaksikan video singkat berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagian yang B, yaitu manfaat flora. Teacher akan bacakan ada cerita singkat. Ayah Lydia senang bercocok tanam. Ia menanami halaman belakang rumah dengan bermacam-macam tumbuhan sayuran seperti wortel, buncis, bayam, dan tumbuhan buah-buahan seperti mangga, jambu, dan pepaya. Berkat hasil kebun, ia dan keluarganya bisa makan sayur dan buah segar setiap hari. Tubuh mereka menjadi sehat dan kuat. Tetapi seperti yang difirmankan Allah saat penciptaan, Kejadian 1 ayat 29 berkata, "Lihatlah,
Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Nah, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan tidak hanya untuk manusia. Kejadian 1 ayat 30 menyatakan bahwa segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan segala binatang. Tumbuh-tumbuhan hijau di darat juga bermanfaat sebagai penghasil oksigen bagi manusia dan binatang. Wow, luar biasa ternyata fungsi tumbuhan bagi manusia dan hewan ya. Itu sebabnya hutan di Indonesia disebut paru-paru dunia. Sementara itu, oksigen di dalam laut dihasilkan rumput laut. Berkat oksigen, ikan-ikan dapat hidup. Itulah fungsi dari tumbuh-tumbuhan tersebut kepada makhluk hidup. Selain menghasilkan makanan, tumbuh-tumbuhan juga menjadi sumber penghasilan bagi manusia. Petani padi, petani buah, petani sayuran mendapatkan uang dari penjualan sebagian hasil panen mereka. Mazmur 104 ayat 16 sampai 17 dan Lukas 13 ayat 19 menyatakan bahwa burung-burung membuat sarang di pohon-pohon. Serupa dengan itu, tumbuhan, terutama pepohonan yang berdaun lebat, bermanfaat sebagai peneduh dari terik sinar matahari. Ingatkah kamu cerita tentang Yunus dan pohon jarak di dalam Yunus 4 ayat 6 sampai 8? Yunus bersuka cita saat Allah menumbuhkan sebuah pohon jarak melampaui kepalanya. Pohon itu menjadi tempat Yunus bernaung dari terik matahari. Yunus menjadi bersedih ketika pohon itu layu sehingga terik matahari menyakiti kepalanya dan membuatnya lesu. Jadi pohon itu bermanfaat bagi Yunus waktu itu, melindungi dia dari sinar matahari. Dan ketika pohon itu layu dan gak bisa lagi melindungi dia dari sinar matahari, Yunusnya jadi sedih. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang manfaat flora. Ada banyak manfaatnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada yang sebagai makanan, ada yang sebagai sumber penghasilan, dan lain-lain. Dan yang gak kalah penting adalah hutan di Indonesia disebut paru-paru dunia. Terus Indonesia ternyata menjadi dampak bagi dunia, bagi banyak bangsa. Kenapa? Karena hutan tropis atau flora yang ada di Indonesia menyelamatkan dunia. Hebat ya. Jadi kamu harus bangga jadi warga negara Indonesia. Harus bersyukur atas apa yang Tuhan sudah percayakan. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih, menjaga tumbuh-tumbuhan supaya tetap lestari, tidak ditebangi sembarangan. Jadi untuk tugasnya nanti anak-anak bisa lihat di halaman 33 sampai 34. Nanti di situ ada cerita singkat tentang Gracia yang menyukai bunga mawar. Nanti kalian baca ceritanya, pahami, lalu jawab halaman 34. Ada nomor 1 sampai nomor 8. Di situ contohnya apa yang dilakukan oleh Gracia. Nanti jawabannya ada di cerita singkat yang ada di 33. Terus yang halaman 35 nanti kalian warnai, ada bunga tulip. Kalian warnai dengan bagus ya. Nanti kalau tugasnya sudah selesai boleh kirimkan ke Teacher Melda. Terima kasih buat anak-anak hebat. Kalian pasti bisa melakukannya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah anak-anak, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah selesai belajar.
Terima kasih buat apa yang Tuhan berikan, pengetahuan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami lewat pembelajaran ini, sehingga kami boleh Tuhan menjaga alam ini, boleh tetap seperti apa yang Tuhan mau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami mengerti tentang manfaat flora ya Tuhan, sehingga kami boleh merawat apa yang Tuhan sudah titipkan bagi kami di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus.